Bab 1071. Yah, George, kau tidak pernah mengira aku akan punya bala bantuan, kan? Aku sudah bersekutu dengan Field, kalau tidak, mengapa aku berani menyerang Leon dan mengambil risiko melawanmu, keluarga Collins? Harold terkekeh. Harold, dasar bajingan. George merasa terpojok saat menarik napas dalam-dalam. Ia begitu terburu-buru sehingga ia hanya berhasil membawa sekitar selusin seniman bela diri bersamanya, tetapi keluarga Field berbeda, mereka membawa sebagian besar, jika tidak semua, petarung terbaik mereka. Selain Walter, salah satu seniman bela diri utama Field, Denzel, yang juga berada di Overlord State, turut serta dalam pertempuran, bersama dengan beberapa prajurit lain di semi-Overlord State. Dengan kekuatan gabungan Field, Harold, dan Melvin, mereka bertiga dapat dengan mudah mengalahkan keluarga besar manapun di Springfield City. Sekalipun George membawa serta semua petarung terbaik keluarga Collins, mereka tetap saja tidak akan sebanding dengan Harold. Tidak ada keraguan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran ini. Terima kasih, George. Aku akan memberimu kesempatan lagi, bersikaplah pintar dan minggirlah, dan jika kau melakukannya, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu, tetapi jika tidak, kau hanya memintanya. Harold mencibir sambil mengancam mereka. Meskipun pihaknya memang memiliki keunggulan kekuatan, keluarga Collins tetap bukan orang yang ingin ia lawan, terutama George. Ia telah mencapai Intermediate Overlord State dan tentu saja bukan lawan yang mudah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika George dan keluarga Collins lainnya tidak ikut campur dalam hal ini. Ekspresi George tampak muram. Ia mengabaikan ancaman Harvey sepenuhnya dan malah berbalik menatap Walter. Walter tua, apakah kau yakin ingin berada di pihak Harold dan menjadikan keluarga Collins sebagai musuhmu? Waktu. Tentu saja, Leon Wolf itu telah berkali-kali melawan kita dan bahkan melumpuhkan cucuku, Theodore. Hari ini, aku akan membunuhnya dan membalaskan dendam Theodorku. Walter berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan singkat, Old Collins, jangan bilang aku tidak pernah memperingatkanmu, tetapi jika kau bersikeras melindungi Leon Wolf setelah ini, aku tidak akan berhenti sampai aku menyeretmu bersamanya, bahkan jika itu akan membunuhku. Kau, hati George mencelos mendengar ini. Dia tahu bahwa Walter bermaksud demikian, dan dengan keluarga Field. Kekuatan, dikombinasikan dengan Harold, Melvin, dan yang lainnya, dia tidak akan menjadi tandingan mereka sama sekali, tidak peduli seberapa kuat keluarga Collins. Satu-satunya jalan keluar dari ini adalah jika keajaiban terjadi. Oh tidak, baik Albert maupun Gilbert tidak bisa tersenyum mendengar ini. Awalnya mereka berharap keluarga Collins dapat menyingkirkan Harold dan mengizinkan mereka kembali ke keluarga Young, tetapi sekarang, dengan bergabungnya keluarga Field, keluarga Collins bahkan tidak akan dapat melindungi diri mereka sendiri, apalagi mereka. Secercah harapan kecil yang menyala dalam diri mereka langsung sirna. Namun, mereka bukan satu-satunya yang kecewa, Iris dan Ruth juga sama putus asanya, terutama Iris. Dia tahu bahwa kekuatan Leon terbatas, dan bahkan Harold sendiri akan mampu mengalahkannya dengan mudah, apalagi dengan kekuatan gabungan Field. Jika tebakannya benar, tidak mungkin Leon akan keluar hidup-hidup dari sini. Orang hanya bisa membayangkan betapa tertekannya dia. Bab 1072. Leon, yang lain dan aku akan membantumu menangkis mereka, dan kau sandera Jacob, lalu cobalah cari cara untuk melarikan diri bersama Ruth dan Iris, perintah George dengan suara pelan. Leon dan keluarga Collins tidak hanya bekerja sama, tetapi Leon bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke keluarga Young dan menyelamatkan Ruth dari Jacob. Oleh karena itu, tidak mungkin George bisa berdiri diam dan menonton dengan diam ketika Leon jatuh ke dalam Harold and the Field. Untungnya, Leon berhasil menangkap Jacob, entah bagaimana caranya. Dengan Jacob sebagai sandera, dan dengan George, yang sudah berada di status penguasa menengah, memimpin sisa Collins. Seniman bela diri, mereka dapat menangkis perlawanan sesaat, dan Leon akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri bersama kedua wanita itu. Begitu Leon sampai di tempat aman, akan ada banyak waktu baginya dan keluarga Collins untuk menyusun rencana membalas dendam. Tidak perlu melarikan diri. Jangan khawatir, Elder Collins,
Aku akan mengurus Harold dan Field. Kau hanya perlu membantuku dengan satu hal, mengawasi Iris. Jawab Leon dengan tenang. Apa, kau akan melawan Harold and the Field sendirian? Leon, apa kau sudah gila? George tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bahkan dia sendiri tidak berani melawan Harold and the Field, tetapi Leon, yang baru berada di puncak Supreme State, berani melakukannya. Hanya orang bodoh yang akan menaruh kepercayaan sebesar itu padanya. Aku tidak gila. Keluarga Field telah mencoba membunuhku berkali-kali, dan aku ingin membalas dendam pada mereka. Karena mereka muncul tepat di depan pintu rumahku, aku akan dengan senang hati memenuhi keinginan mereka untuk mati. Leon mencibir. Ikuti alaninis.com untuk pembaruan terbaru. Baik Harold maupun keluarga Field adalah musuh bebuyutannya, dan ia bermaksud untuk melawan keluarga Field setelah ia mengalahkan Harold, tetapi lihatlah, keluarga Field muncul atas kemauan mereka sendiri. Inilah yang benar-benar diinginkannya. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Field untuk selamanya. Kau, George tidak yakin apakah harus menangis atau tertawa mendengar ini. Ia tahu situasi Leon, tetapi ia masih tidak bisa mengerti apa yang membuat Leon berani menghadapi Harold dan Field pada saat yang bersamaan. Leon, kumohon bangunlah, sadarlah. Iris dan Ruth sangat marah dengan hal ini, terutama Ruth. Ketika Leon pertama kali menangkap Jacob, dia menasihatinya berkali-kali untuk melarikan diri selagi bisa, menyandera Jacob, tetapi Leon tidak hanya mengabaikannya, dia bahkan menyatakan bahwa dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuh Harold. Bukan hanya itu saja, tetapi sekarang setelah Field bergabung, dia ingin melawan mereka di waktu yang sama. Apa yang salah dengan pria ini? Kalau saja dia tidak bisa menandingi Leon secara fisik, dia pasti sudah memecahkan tengkoraknya sekarang untuk melihat apa yang salah dengan otaknya. Melarikan diri. Tidak secepat itu. Melihat Leon dan George saling berbisik, Harold menyadari ada yang tidak beres dan menunjuk ke arah bawahannya. Tiba-tiba, semua petarung dari Lowes, Youngs, dan Field mengepung Leon, menghalangi semua jalannya untuk melarikan diri. Leon, dasar bodoh. Kau menyia-nyiakan kesempatan sempurna untuk melarikan diri. George begitu frustrasi hingga seluruh wajahnya memerah, dan tidak ada yang lebih diinginkannya selain menamparkan Leon saat ini. Jika Leon mendengarkannya dan melarikan diri sebelum Harold atau keluarga Field menyadari apa yang sedang terjadi, dia, Ruth, dan Iris, akan aman sekarang. Bab 1073. Namun, sekarang, Harold sudah memblokir semua rute pelarian mereka, dan Leon tidak akan pernah bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Biar ku peringatkan kau, Leon Wolf, lepaskan anakku sekarang juga, atau aku akan memastikan kau, Iris, dan seluruh keluarganya mati bersamanya. Bentak Harold, ekspresinya kejam. Melepaskan Jacob. Dalam mimpimu, aku sudah bilang padamu, aku akan membunuh anakmu tepat di depan matamu sehingga kau bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan orang yang kau cintai. Aku orang yang menepati janjiku. Leon mengejek sambil mengangkat Jacob dari tanah dengan memegang lehernya. Jangan berani-berani, Leon Wolf. Kalau kau berani, ayahku akan mencabik-cabikmu. Seru Jacob sambil menggeliat sambil menatap Leon dengan tatapan penuh kebencian. Sekarang setelah Harold dan Field berada di posisi yang menguntungkan, Jacob semakin yakin bahwa Leon tidak akan berani menyakitinya. Lagi pula, dia bukan orang bodoh. Dia tidak perlu khawatir. Kau akan segera tahu. Dasar bajingan, kau tidak hanya hampir membunuh Louisa, tapi kau bahkan mencoba menyerang Iris dan Ruth. Aku akan membiarkanmu merasakan sendiri akibatnya, dan aku akan membalaskan dendam mereka semua. Matilah kau, dasar bajingan. Semakin banyak Leon berbicara, semakin marah dia, dan sorot matanya semakin dingin. Saat itulah dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mendaratkan pukulan tepat di dada Jacob, di mana energi sejatinya menembus hingga ke dagingnya, meninggalkan lubang sebesar kepalan tangan Leon dan membunuh Jacob hampir seketika. Jacob membelalakkan matanya karena terkejut dan menatap ke arah luka berdarah di dadanya, lalu jatuh terkapar ke tanah, lemas dan tak bernyawa. Bahkan hingga saat-saat terakhir sebelum kematiannya, dia masih tidak percaya bahwa Leon berani membunuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang oleh ini. Tidak seorang pun pernah menduga,
bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa Leon akan berani membunuh Jacob, mengetahui betapa tidak menguntungkannya posisinya saat ini. Semua orang benar-benar terpana dengan perilaku berani Leon, yang bahkan oleh sebagian orang disebut gila. Leon, apa kau sudah gila? George, Ruth, dan yang lainnya membeku karena terkejut. Sekarang setelah mereka dikepung oleh anak buah Harold, Jacob adalah satu-satunya jalan mereka menuju keselamatan, dan selama Leon terus menyandera Jacob, Harold akan menahan diri untuk tidak menyerang, dan mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sekarang, Leon membunuh Jacob, satu-satunya harapan mereka. Perilaku bodoh macam apa ini? Jacob adalah putra Harold, dan sekarang setelah ia terbunuh, tidak diragukan lagi Harold akan membalas dendam pada mereka. Ketika itu terjadi, bukan hanya Leon dan Iris yang akan merasakan amukannya, tetapi keluarga Collins juga pasti akan terlibat. Orang hanya bisa membayangkan keputusasaan di hati George dan Albert. Leon Wolf, dasar bajingan. Aku akan membunuhmu, dan membuang jasadmu ke seluruh bumi. Harold menjerit ngeri, matanya hampir keluar dari kepalanya karena marah. Dia kehilangan semua akal sehatnya dan langsung menyerbu ke arah Leon, mengangkat tinjunya dengan posisi yang sangat kuat sehingga mengguncang udara di sekitar mereka. Ancaman di sekujur tubuhnya tampak menjulang tinggi di atasnya, seakan-akan dia bertekad untuk membelah Leon menjadi dua. Leon, aku akan membantumu menangkis Harold terlebih dahulu. Kau kabur bersama Ruth dan Iris. Bab 1074. George menjerit, lalu melancarkan pukulan balasan langsung ke arah Harold tanpa berpikir dua kali. George tua, kau seharusnya melawan kami saja. Walter mengejek. Ia dan Denzel langsung bertindak, melompat tepat ke arah George. Leon, kenapa kau berdiri di sana? Lari! Ruth berteriak frustrasi, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Leon, tetapi dia tidak bergeming. Harold, sekarang Jacob sudah mati, kaulah selanjutnya. Sekilas kebencian terpancar di mata Leon dan dia berlari cepat ke arah Harold, lengannya terkepal. Mati kau, dasar brengsek! Teriak Harold dengan mata merah. Dia tahu bahwa Leon baru mencapai puncak Supreme State dan tidak akan pernah bisa menahan Thunder Strike-nya. Sekarang Leon dengan sukarela maju ke medan perang, inilah yang diinginkan Harold. Ia segera menyalurkan lebih banyak kekuatan ke tinjunya, berniat untuk membunuh Leon sekali dan untuk selamanya. Itu, Leon, dasar idiot. George hampir meledak marah saat melihat pemandangan ini. Dia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Leon, bahkan dengan mengorbankan keluarganya, dengan harapan Leon akan melarikan diri bersama Ruth dan Iris, tetapi dia tidak hanya gagal melakukannya, tetapi dia juga berusaha bangkit untuk melawan Harold, meskipun dia hanya berada di puncak negara tertinggi. Apakah pria ini punya keinginan mati? George ingin sekali menolong Leon semampunya, namun sayang, gabungan Walter dan Denzel belum cukup untuk ia tangani, dan ia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari pertarungan melawan keduanya demi menolong Leon. Oh tidak, Leon akan mati. Albert dan Gilbert merasa sedih mendengarnya. Mereka berdua tahu bahwa Leon sama sekali bukan tandingan Harold dan tidak mungkin bisa menahan serangannya. Tidak diragukan lagi Leon tidak akan mampu bertahan dalam hal ini. Jika Leon meninggal, nasib mereka, dan bahkan nasib keluarga Collins, tidak akan baik. Leon, kenapa kau begitu bodoh? Bagaimana mungkin aku bisa terus hidup jika kau mati? Wajah Iris pucat dan tubuhnya gemetar ketakutan. Seluruh hatinya dipenuhi keputusasaan saat memikirkan kehilangan Leon. Yang mulia, bunuh bajingan itu. Robek dia menjadi serpihan dan balaskan dendam tuan muda kita. Seluruh Lowe bersorak saat menonton, mata mereka menyala-nyala karena amarah dan kebencian. Keluarga Yang dan keluarga Field juga melakukan hal yang sama, mereka menatap Leon dengan tatapan yang begitu dingin hingga dapat membunuh, dan tak seorang pun di antara mereka percaya bahwa Leon dapat menahan serangan Harold kecuali ada keajaiban. Gedebuk. Pukulan Leon bertabrakan dengan pukulan Harold dengan cara yang mengguncang tanah, dan kemudian sebuah keajaiban terjadi. Energi sejati Leon meledak melalui pukulan Harold, mencabik-cabik energinya dan menyerang tepat di tengah dadanya. Harold memuntahkan 3 suap darah, dan seluruh tubuhnya terdorong mundur seperti layang-layang yang kehilangan talinya, terbang mundur hingga akhirnya ia roboh beberapa kaki jauhnya.
Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia dapat merasakan sedikitnya 5 atau 6 tulang rusuknya patah akibat benturan tersebut, dan ia mengalami pendarahan dalam yang cukup parah. Bagaimana ini mungkin? Ruth dan Iris tercengang mendengarnya. Mulut George dan Albert ternganga. Semua orang, termasuk keluarga Yang, keluarga Field, dan keluarga Lowe, tercengang oleh hal ini. Bab 1075. Tak seorang pun dari mereka pernah berpikir, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa Leon tidak hanya akan selamat dari serangan Harold, ia bahkan berhasil melukainya. Harold telah mencapai status Overlord, namun ia malah menjadi korban Leon. Orang hanya bisa membayangkan betapa terkejutnya semua orang saat ini. Seluruh tempat itu berubah menjadi sunyi senyap. Bahkan George, Walter, dan Denzel, yang terlibat dalam pertempuran hingga saat itu, berhenti untuk menatap ke arah Leon, tidak dapat mempercayai mata mereka. Harold, kau baik-baik saja. Daisy adalah orang pertama yang tersadar dari lamunan. Ia segera bertindak dan segera membantu Harold berdiri. Ini tidak mungkin. Harold terhuyung-huyung berdiri, mencoba menahan rasa sakit di dadanya. Meskipun berhasil berdiri kembali, dia merasa seolah-olah seluruh pikirannya terguncang oleh ini. Ia tak percaya bahwa dirinya, seorang pendekar di tahap penguasa awal, kalah melawan Leon. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Harold merasa sulit menerima kenyataan itu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia akhirnya menghubungkan dua hal itu. Leon, kamu baru di puncak Supreme State, jadi bisakah kamu mengalahkanku dengan mudah? Mungkinkah kamu sudah mencapai Overlord State? Wajah Harold tampak putus asa saat menyadari hal ini. Fakta bahwa Leon dapat mengalahkannya berarti dia mungkin lebih kuat darinya, dan mungkin telah mencapai keadaan penguasa. Namun, bukan itu intinya. Intinya, beberapa hari yang lalu, ketika ia menyergap Leon, Harold merasakan bahwa level kekuatan Leon hanya berada di puncak Supreme State dan bahkan belum mencapai Semi-Overlord State. Ketika dia menyerang Leon saat itu, dia tidak hanya berhasil mematahkan salah satu lengan Leon, tetapi bahkan hampir membunuhnya. Jika George tidak ikut campur, Leon pasti sudah mati sekarang. Akan tetapi, hanya beberapa hari berlalu, namun Leon tampaknya telah melampaui 2 tingkat kekuatan dan mencapai keadaan penguasa. Orang hanya bisa membayangkan ketidakpercayaan Harold. Pernyataan Harold membuat semua orang bergemuruh dalam kesibukan. Apa? Ternyata Leon Wolf sudah mencapai status Overlord. Tidak heran dia berhasil mengalahkan Raja Utara. Tapi berapa usianya? Dia mungkin berusia pertengahan 20-an, tetapi dia sudah mencapai keadaan penguasa tertinggi. Ini menakutkan untuk dipikirkan. Semua orang benar-benar terkejut dengan hal ini. Orang dapat menghitung jumlah seniman bela diri yang mencapai keadaan penguasa di kota Springfield dengan satu tangan, dan mereka semua merupakan anggota masyarakat elit. Beberapa waktu lalu, Harold berhasil mencapai Overlord State tepat sebelum Vincent, dan merupakan salah satu orang termuda di Springfield City yang berhasil melakukannya. Ini adalah prestasi yang mengesankan yang tidak banyak orang seusianya dapat capai. Akan tetapi, usia Leon kurang dari 2 kali usianya, namun ia telah mencapai keadaan penguasa, dan bahkan mengalahkan Harold. Raja Utara yang legendaris, Harold Lowe, yang memiliki kehebatan bela diri yang luar biasa dan merupakan salah satu yang termuda di generasinya yang mencapai status penguasa, dikalahkan tidak lain oleh Leon Wolf. Bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut dengan hal ini? Bukan hanya itu saja, kepala dari keempat keluarga besar tersebut merupakan orang-orang yang paling berkuasa di kota Springfield, dan selain Albert yang sudah lumpuh, keempat orang lainnya George, Walter, dan Benedict hanya mencapai tingkat penguasa menengah. Bab 1076. Jika Leon berhasil mencapai keadaan Overlord di usia semuda itu, tidak ada batasan apapun yang bisa ia capai jika ia punya lebih banyak waktu. Tidak akan lama sebelum dia mencapai negara penguasa menengah dan bahkan melampaui mereka bertiga dalam pelatihan seni bela dirinya. Jika itu terjadi, dia bukan saja akan menjadi orang termuda dalam seluruh sejarah kota Springfield yang melakukannya, tetapi dia niscaya akan mendominasi seluruh kota. Ini adalah prestasi yang mengesankan sekaligus menakutkan. Bagus, bagus. Leon, kau sudah mencapai keadaan penguasa tertinggi. Aku bangga padamu.
Iris sangat gembira mendengarnya. Ia melingkarkan artusnya di siku Leon, benar-benar terguncang oleh kegembiraan. Semua keputusasaan dan kesedihannya sirna saat menyadari hal ini. Sebenarnya, malam sebelumnya, Leon menjelaskan kepadanya bahwa ia akan mampu mencapai tingkat baru dalam latihan bela dirinya dalam waktu sebulan, dan kemudian ia akan mampu membantunya kembali ke keluarganya. Akan tetapi, karena sebulan terasa terlalu singkat untuk meraih semua ini, dia yakin bahwa Leon terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri, atau hanya mencoba membuatnya merasa lebih baik, tetapi ternyata dia salah. Leon berhasil mencapai keadaan overload dalam semalam. Orang hanya bisa membayangkan betapa senangnya Iris atas ini. Leon, bagaimana kau melakukannya? Ruth menatapnya dengan bingung. Dia bertemu dengan Leon ketika dia mencoba mempelajari metode gadis misterius secara rahasia, dan saat itu, Leon hanya berada di tingkat tertinggi menengah, namun dia berhasil mencapai tingkat tertinggi puncak beberapa hari yang lalu ketika mereka disergap oleh Harold. Kini, hanya beberapa hari saja berlalu dan dia telah mencapai keadaan penguasa. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ruth selalu bangga dengan bakat bela dirinya dan yakin bahwa tidak ada seorang pun di kota Springfield yang lebih cepat belajar daripada dia. Bahkan Harvey atau Anson tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, sejak ia bertemu Leon, segalanya berubah. Ia berubah menjadi gadis kecil yang polos di hadapannya. Untuk naik level secepat mungkin, dia mencuri metode Malden misterius dari Leon dan kemudian mengambil pil energi murni darinya, yang jika dikombinasikan berhasil membantunya mencapai keadaan tertinggi tingkat lanjut. Dia tidak percaya betapa mudahnya Leon berhasil mencapai semua ini dan dengan kecepatan yang sangat tinggi pula. Ruth tidak dapat menahan diri untuk mulai meragukan dirinya sendiri. Aku tak percaya Leon mencapai status penguasa. Apakah aku sedang bermimpi atau apa? Albert dan Gilbert sama-sama tercengang oleh hal ini, terutama Gilbert. Ia memandang rendah Leon karena menjadi yatim piatu tanpa nama, yang menyebabkannya dengan paksa memisahkan Leon dan Iris. Bab 1078. Lagi pula, seorang prajurit dari negara penguasa bukanlah lawan yang mudah untuk dilawan dalam pertempuran, dan Leon masih muda sehingga memiliki banyak potensi untuk masa depannya. Jika dia terus melawan Leon, ada risiko Leon akan selamat dan kembali untuk membalas dendam pada mereka saat dia memperoleh kekuasaan di masa depan. Tuan Yang, apakah Anda khawatir bahwa anggota yang lainnya tidak akan mampu menandingi Leon? Jangan khawatir, dia baru saja mencapai tingkat penguasa tertinggi, dan alasan saya kalah darinya adalah karena saya masih membawa beberapa luka lama dari pertarungan saya sebelumnya, dan saya sangat meremehkannya. Dia hebat, dan dengan bantuan rekan-rekan seniman bela diri Anda dapat mengalahkannya dengan mudah. Harold menambahkan, dia bukan orang bodoh, dan dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa karena Leon baru saja mencapai keadaan penguasa, tidak diragukan lagi dia belum mendapatkan kendali penuh atas kekuatannya dan karenanya rentan. Namun, terakhir kali ia menyergap Leon, ia menderita luka serius akibat serangan George dan belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, ia yakin bahwa inilah alasan ia kalah dari Leon. Lagi pula, Leon memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya, dan tidak mungkin ia akan kalah darinya. Tapi, Melvin masih sedikit khawatir. Dia tahu bahwa Leon baru saja mencapai Overlord State, dan dia bisa dengan mudah mengalahkan Leon, mengingat dia sudah berada di Overlord State selama beberapa waktu sekarang, dan dia memiliki anggota yang lainnya di sisinya, tetapi dia tidak berpikir itu sepadan dengan risikonya. Tidak ada alasan. Tuan Yang, jika Anda membantu saya membunuh Leon, saya akan mengembalikan semua saham Yang Group kepada Anda. Harold menyatakan, mencoba membuat tawarannya semakin menarik. Dia yakin Melvin akhirnya akan mengalah dalam hal ini. Apa maksudmu begitu? Ekspresi gembira terpancar di wajah Melvin dan dia langsung mulai merenungkannya. Harold sebelumnya berjanji hanya akan mengembalikan setengah dari saham Yang Group, dan menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Ini akan membatasi kekuasaan keluarga Yang, tetapi sekarang setelah Harold bersedia mengembalikan semua saham Yang Group, ini tentu saja merupakan kabar baik. Melvin akan mampu merebut kembali kekuatan yang selama dia setuju membantu Harold. Ya, aku serius. Harold mengangguk. Baiklah, aku akan melakukannya. Melvin akhirnya mengalah. Lalu,
dengan lambaian tangannya, yang menyerbu ke arah Leon dengan Melvin di depan. Albert dan Gilbert keduanya jengkel dengan hal ini. Melvin, apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai? Aku tidak percaya kau masih bersedia membantu Harold melawan kita pada tahap ini. Teriak Albert. Albert, maafkan aku, tapi aku melakukan ini semua demi darah, keringat, dan air mata keluarga kita, jawab Melvin sambil mendesah. Kau, Albert sangat marah hingga seluruh wajahnya memerah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Leon memperhatikan dalam diam selama ini, tetapi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut campur. Tuan Yang, mengingat Anda adalah paman buyut Iris, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda cukup pintar untuk menyadari kesalahan Anda sekarang, Anda akan bergabung dengan pasukan saya melawan Harold. Saat saya membunuhnya, saya akan dapat membantu Anda mengambil kembali apa yang menjadi hak Anda. Namun, jika kau bersikeras membantu pihak yang salah, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Bab 1079. Nada bicara Leon sedingin es. Melihat bahwa Melvin masih kerabat Iris, dia akhirnya memutuskan untuk memberi mereka kesempatan lagi, dan ini adalah tindakan kebaikan terakhir yang dapat dia berikan kepada mereka. Baiklah, kurasa kau benar. Melvin menyadari bahwa Leon benar. Jika Leon berhasil menyingkirkan Harold seperti yang dijanjikannya, keluarga yang akan dengan mudah merebut kembali semua milik mereka. Kalau begitu, kenapa dia harus membantu Harold mengalahkan Leon? Itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaganya. Melihat Melvin mulai terpengaruh, Harold segera menambahkan, Tuan Yang, jangan percaya kebohongan Leon Wolf. Apakah kau lupa bahwa kau telah mencoba membunuhnya sejak awal? Apakah kau pikir dia akan memaafkanmu dengan mudah begitu dia naik ke tampuk kekuasaan? Melvin terdiam mendengar ini. Dia tahu bahwa Harold benar, dia mencoba membunuh Leon berkali-kali. Di masa lalu, termasuk terakhir kali Harold mencoba menyergap Leon. Putra Melvin, Jonah, yang menipu Gilbert dan Leon untuk melakukan ini dan bahkan hampir membunuhnya dan Iris. Mengingat betapa dalamnya dendam mereka, Leon tidak akan pernah bisa memaafkan dan melupakan semudah itu. Tuan Yang, pikirkan ini, keluarga Field dan Lois memiliki begitu banyak orang di pihak kita, dan bahkan jika Anda memilih untuk memihaknya, tidak ada yang dapat saya lakukan tentang hal itu, tetapi memangnya kenapa jika Anda melakukannya, dan dia akhirnya membunuh saya. Dengan bantuannya, dia pasti akan merebut kembali harta milik keluarga Yang dan mengembalikannya kepada Gilbert dan Albert. Kenapa dia malah membantumu? Kau bahkan bukan keturunan langsung dari keluarga Yang. Harold mencibir. Melvin terdiam setelah mendengar ini. Meskipun Leon mengalahkan Harold, baik Lowe maupun Phil tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bahkan jika dia memilih untuk memihak Leon, ini hanya akan mengakibatkan pasukan lawan mereka menjadi sama dalam jumlah dan kekuatan, dan tidak ada jaminan Leon akan menang. Bukan hanya itu saja, dia sudah mengkhianati Albert dan yang lainnya dengan memilih untuk berdiri di sisi Harold, dan tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Leon, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Leon kepadanya saat dia memperoleh kekuasaan. Ayah, Raja Utara benar. Leon sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, dan dia hanya mencoba untuk membuat jurang pemisah antara kita dan Lowe. Jangan tertipu oleh tipuannya, kata Jonah. Dia tahu bahwa jika Leon menang, dia tidak hanya akan membalas dendam pada Jonah dan yang lainnya, tetapi Leon tidak akan pernah melakukan apa yang dia janjikan. Sekalipun tujuannya baik untuk mendapatkan kembali tanah milik sah keluarga Yang, dia tidak akan pernah berdiri di pihak Leon. Kau benar, aku tidak seharusnya percaya padanya. Melvin menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengambil keputusan. Bagus sekali, Anda bijak, Tuan Yang. Harold tak kuasa menahan tawa ketika mendengar ini. Dasar bodoh. Leon sangat marah mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka Melvin akan sebodoh itu hingga bersikeras membantu Harold mengalahkannya di saat seperti ini. Dasar bodoh. Diamlah, Leon, dan kita lihat siapa yang tertawa pada akhirnya. Bab 1080. Melvin mencibir. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia memimpin dan menyerang Leon dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Keluarga yang lainnya tidak ragu-ragu dan langsung mengikutinya dari belakang, berlari kencang ke arah Leon, bersiap untuk bertempur. Yah, kau yang memintanya. Leon mencibir. Dia memberi Melvin banyak kesempatan, tetapi Melvin gagal melihatnya, dan apapun yang dipilihnya berada di luar kendali Leon. Namun, Melvin dan yang lainnya bukanlah lawan yang mudah. Ketika ia melihat mereka menyerangnya dengan ganas, ia tidak mencoba membalas dan malah menghindari serangan mereka. Saat melakukannya, dia diam-diam menyalurkan energi spiritual di telapak tangannya, bersiap untuk melepaskan serangan ganda saat mereka tidak menduganya. Leon, kenapa kau tidak melarikan diri? George, yang selama ini terlibat dalam pertempuran melawan Walter dan Denzel, akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ia melirik ke arah Leon, dan wajahnya menjadi pucat ketika ia menyadari bahwa Leon tidak hanya tidak melarikan diri selagi ia bisa, ia bahkan memilih untuk terlibat dalam pertempuran melawan Yang. Penatua Collins, aku sudah bilang padamu, aku tidak akan pernah lari dari ini. Aku tidak peduli apakah itu Harold, Yang, atau Field yang akan kuhadapi, tidak peduli siapapun itu, aku akan membuat mereka membayar atas kebodohan mereka. Leon mencibir dan akhirnya melepaskan semua kekuatan yang disalurkannya di telapak tangannya. Kemudian, dia mengayunkan lengannya ke belakang dan melemparkan bola api ke arah Melvin, melesat di udara dan menimbulkan debu serta abu. Apa kau sudah gila? George benar-benar tercengang oleh ini, terutama saat ia melihat Leon berubah dari posisi bertahan menjadi menyerang. Ia yakin pria ini sudah gila. Mati kau, dasar bajingan. Secercah kebencian melintas di mata Melvin. Dia mencapai Initial Overload State beberapa tahun yang lalu dan karenanya jauh lebih kuat daripada Leon, yang baru saja mencapainya beberapa hari yang lalu. Karena itu, dia sama sekali tidak takut dengan serangan Leon. Dengan itu, dia memiringkan lengannya ke belakang dan terbang lurus ke arah Leon, seolah-olah dia terbebas dari ketapel, membawa gelombang kekuatan yang sangat besar bersamanya. Kami akan membantumu, Melvin. Para tetua lainnya bergerak cepat dan segera menyalurkan energi sejati mereka masing-masing, menggabungkannya dengan energi Melvin untuk membentuk serangan yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan begitu banyak kekuatan yang digabungkan, energinya menjadi 2 kali lipat ukurannya, melesat langsung ke arah Leon seolah-olah akan menghancurkannya kapan saja. Anak malang itu sudah mati. Dia memang berbakat, tapi dia terlalu percaya diri dan bahkan hampir sombong. Benar sekali. Dia baru saja mencapai Initial Overload State, tetapi dia berani menghadapi Melvin dan seluruh yang sekaligus. Dia mungkin ingin mati atau semacamnya. The Lowest and the Field mencibir mendengar ini, melemparkan pandangan menghina ke arah Leon. Mereka semua tahu bahwa sebagian besar kaum yang telah mencapai keadaan semi penguasa tertinggi, dan meskipun keadaan itu masih jauh lebih lemah daripada keadaan penguasa tertinggi, dengan begitu banyak kekuatan yang digabungkan, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh Leon. Selain itu, Melvin sudah berada di tahap overload, dan orang hanya bisa membayangkan seberapa besar kekuatan yang dia miliki dalam dirinya. Tidak mungkin Leon bisa keluar hidup-hidup dari sini, kecuali dia juga memiliki kekuatan setingkat negara penguasa menengah, seperti George atau Walter. Namun, semua orang tahu bahwa itu tidak benar. Leon baru saja mencapai Initial Overload State, dan tidak mungkin dia bisa mengalahkan Melvin.